lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat pasca keracunan 369 siswa di Cipongkor? Kita akan dengar penjelasannya langsung dari Bupati Bandung Barat, Richie Ismail, atau yang akrab biasa disapa Kang JJ. Selamat sore, Kang JJ. Sore, Mas Radi, Mas Iya. Rizka. Baik, Kang JJ, saya pengen tahu dulu kondisi siswa yang keracunan saat ini bagaimana? Dan Anda katanya sudah menetapkan status KLB. Sedarurat apa sih harus ditetapkan status KLB, Kang JJ? Baik, terima kasih Mas Radi. Jadi tadi siang saya sana tuh 364 siswa. Namun sampai setengah 5 ini ada peningkatan menjadi 393 korban. Jadi kami dari Pemda menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa seperti itu. 393 ya, saya konfirmasi ulang ya? 393, betul. 393. Artinya, tapi masih, ya silakan. Tapi tetap ada masih banyak juga yang sudah dibolehkan untuk pulang ke rumahnya. Jadi sisa ada 39 yang masih dirawat. Ada 309 yang masih dirawat? Ya, 39. Oh, 339. Baik. Nah, artinya ada mungkin publik juga ingin tahu dasar Anda menetapkan KLB atau ada syarat-syarat untuk menetapkan KLB berdasarkan apa yang Anda ketahui. Bagaimana sih, Kang JJ? Ya, karena ini korban sudah begitu banyak dan juga rata-rata memiliki gejala yang sama dalam kurun waktu 24 jam. Untuk kita berlakukan KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Baik, artinya dengan adanya penetapan KLB ini bukan berarti aktivitas penyaluran MBG dihentikan selamanya kan? Ini hanya sementara begitu ya? Ya, jadi yang kami tutup hanya satu MBG saja. Satu SPPG ya? Satu dapur maksud saya di Cipongkor. Satu SPPG di Cipongkor. Nah, untuk lainnya kita melakukan evaluasi juga tentunya. Nah, berdasarkan laporan sementara yang Anda terima, sebenarnya apa sih penyebab keracunan ini? Saya dengar katanya makanan yang sudah diolah sejak pagi, artinya pada saat dikonsumsi sudah basi atau ada penyebab lain? Ya, jadi penyebab utama ini belum 100% terkonfirmasi, Mas. Jadi kita masih menunggu hasil lab. Jadi menurut laporan dari siswa dan para guru, ini makanannya bau dan berlendir. Mungkin jadi pengolahannya ini kurang higienis seperti itu. Dan itu yang Anda temukan langsung ketika Anda meninjau tadi pagi? Ya, kalau pas meninjau memang sudah tidak ada. Jadi kita hanya mengambil sampel dari muntahan tadi malam. Mungkin hasilnya baru 2 hari lagi. Tadi pagi sudah dilakukan sampel dari makanannya sendiri. Saya konfirmasi ulang juga, Kang JJ. Satu SPBG ini artinya ada 85 dapur MBG ya yang dinyatakan tidak layak dan Anda tutup sementara sekarang? Enggak, yang saya tutup hanya satu. Oh, hanya satu ya? Jadi dari 85 dapur, hanya satu. Jadi dari 80 dapur yang beroperasi di KBB ini diindikasi ada beberapa yang tidak memenuhi standar. Jadi harus kita cek juga izin dan juga sertifikasi layak sehat dari Dinas Kesehatan. Nah, terhadap anak-anak yang masih dirawat, bagaimana penanganan sejauh ini, Kang JJ? Alhamdulillah penanganannya kita tadi sudah disebar ke beberapa tempat. Jadi ada yang di posko Kecamatan Cipongkor, kemudian ada di posko Puskesmas, dan ada juga di RSUD Cililin. Saya cek langsung tadi alhamdulillah sudah ada penurunan, kondisinya juga membaik. Jadi beberapa sudah bisa pulang. Hanya satu tadi saya menemukan yang agak berat, mungkin kehilangan kesadaran sampai seperti itu. Sampai kehilangan kesadaran bahkan. Sampai kehilangan. Jadi hanya kita panggil pun tidak ada reaksi. Baik. Nah, ini tadi ada sempat singgung juga, ini kan satu yang ditutup sementara dapurnya begitu. Dan ada kurang lebih ada 85 ya total ya. Koreksi kalau saya salah. Ya, betul. Ada 85 dapur. Nah, ada dari sisa, artinya masih ada 84 dapur yang sekarang ini masih beroperasi begitu ya. Nah, ini sudah juga dicek secara berkala bagaimana kualitas yang mereka munculkan, kualitas makanan yang mereka produksi? Nah, ini kita melakukan investigasi secara menyeluruh, Mas. Jadi kita semuanya akan kita cek mulai dari izinnya, sertifikasinya, sampai juga prosedur kebersihannya seperti itu.
Tadi juga saya menyimak ada pantauan langsung dari Badan Gizi Nasional ke Kabupaten Bandung Barat. Sudah ada komunikasi dengan BGN dan apa hasilnya? Ya, kami sudah berkomunikasi dengan BGN terkait penghentian operasional salah satu SPPG di Bandung Barat, serta koordinasi untuk pengawasan dan audit terhadap SPPG lainnya. Saya juga meminta BGN terus membantu standarisasi dan juga pengawasan supaya program ini aman secara gizi dan juga kebersihan. Oke, ini sebenarnya peristiwa ini kan terjadi di banyak daerah sebenarnya Kang Jiji. Tapi yang pertama kali saya lihat, koreksi juga kalau saya salah seperti itu, tapi sejauh ini saya lihat baru Kabupaten Bandung Barat yang berani menyetop satu dapur kegiatan MBG dan menyatakan ini sebuah peristiwa KLB. Artinya Anda juga punya kekhawatiran bahwa ini kalau misalnya tidak di stop sementara ini akan meluas ke daerah-daerah lain ataupun di sekolah-sekolah lain atau bagaimana? Ya, tentunya fokus kita adalah para siswa ya. Oke. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Jadi kita ceklah apa ini permasalahannya, penyebabnya, kita cari tahu supaya tidak terjadi di tempat-tempat lain seperti itu saja sih, Mas. Saya juga ingin tahu reaksi publik Kang Jeje di Kabupaten Bandung Barat, masyarakat KBB dengan ada peristiwa ini. Anda pasti juga menerima keluhan, menerima aspirasi dari mereka. Bagaimana mereka merespons dengan adanya peristiwa ini? Apakah mereka masih tetap percaya dengan program MBG atau meminta MBG ini benar-benar diawasi dengan ketat atau bagaimana? Ya, tentunya kita akan melakukan evaluasi secara ketat ya. Jadi kita akan seperti saya sampaikan tadi dengan BGN kita fokus satu-satu, kita cek dari mulai pengolahannya, distribusinya, sampai memastikan benar-benar layak. Dan juga pengawasan rutin. Itu akan kita lakukan. Jadi supaya masyarakat bisa percaya. Karena program ini juga menurut saya sangat baik ya. Program dari Bapak. Artinya program ini baik ya sebenarnya, hanya yaitu sangat tadi. Sangat baik, hanya saja melakukan evaluasi seperti itu. Perlukan pengawasan dan evaluasi. Betul. Lalu ke depannya Pemkab KBB sendiri atau Pemkab Bandung Barat sendiri nanti memastikan menu yang diterima ini siswa ini semuanya layak konsumsi, bagaimana kontrol yang dilakukan pemerintah pemerintah Bandung Barat nanti? Oke, jadi pertama mungkin pemeriksaan izin dan sertifikasi layak sehat di semua dapur. Kemudian kita akan ada pengujian sampel makanan dan prosedur pengolahan, penyimpanan dan juga distribusi. Kemudian ada standarisasi prosedur kebersihan dan higienitas di tempat-tempat pengolahan makanan. Serta yang paling penting adalah pengawasan rutin, inspeksi, dan juga audit dari instansi teknis. Oke, tapi sejauh ini responsnya masih positif ya dari masyarakat KBB ya, Kang Jeje, untuk MBG ini? Ya, alhamdulillah seperti itu. Oke, baik, terima kasih waktunya Bupati Bandung Barat, Richie Ismail atau Kang Jeje. Sama-sama, Mas Radi. Berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Atur nuhun. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut telah menerima